Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Trikout Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin amin. Buat Trikout lover, saya mohon maaf sekali karena rasanya lama sekali ya saya tidak upload video dikarenakan ada sedikit kendala teknis dan kendala non teknis yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa rutin kembali untuk berbagi tips dan trik ringan terkhusus buat para pemula. Jangan sungkan untuk bertanya, dan saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua dan juga dapat membantu semua permasalahan teman-teman. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara mentranskrip audio atau video menjadi teks dengan sekali klik ya. Jadi ini sangat cocok sekali buat kalian reporter yang hasil rekaman itu akan dirubah menjadi teks, ataupun notulensi seminar, audio seminar, bahkan live bisa langsung dikonvert menjadi teks. Seperti misalnya di Zoom meeting ya, ketika kita ada Zoom meeting itu bisa langsung hasil presentasi itu dikonvert menjadi teks. Dan ini juga sangat cocok sekali buat konten kreator yang ingin mereupload video viral ya, dengan mengubah narasinya ya. Video viral itu kita convert menjadi teks, kemudian teks itu kita rubah narasinya bisa menggunakan aplikasi perubah paraphrase ya, seperti di paraphraser.io ataupun di editpad.org, di parapress.online dan lain-lain ya. Aplikasi ini sangat mudah digunakan ya, karena tidak perlu install di laptop atau di HP. Jadi kita langsung bisa menggunakan karena aplikasi ini bersifat web based. Jadi aplikasi ini di website yang bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun. Yang diperlukan hanya koneksi internet. Apakah aplikasinya? Yuk kita lihat. Yuk kita langsung berkunjung ke websitenya. Ya ini ya, jadi websitenya adalah salinsprosa.ai ya. Jadi di salinsprosa.ai ini kita bisa merubah audio atau video, atau dari website audio dari website itu bisa kita rubah menjadi teks ya, ataupun misalnya seperti notulensi itu bisa langsung dari hasil Zoom itu dalam kondisi live itu bisa langsung berubah menjadi teks. Jadi seorang notulensi yang berkegiatan di Zoom meeting dengan online itu bisa langsung dikonvert ke dalam teks. Jadi ketika membuat kesimpulan itu sangat mudah untuk dipublikasikan. Ya, jadi yang pertama kita lihat website ini ya, apa saja sih yang bisa dilakukan di website ini. Jadi fitur utama ada 4 fitur di sini. Yang pertama import file audio atau video melalui upload dan URL. Jadi kita bisa upload ataupun kita bisa copy paste dari video, misalnya dari YouTube atau dari Dailymotion atau dari website yang lain, itu kita pastekan, nanti kita langsung bisa download teksnya ya dari hasil video itu. Kemudian yang kedua, transkripsi secara real time ya. Jadi seperti tadi ya, ketika kita mendengar suara itu bisa langsung kita transkrip ke teks, misalnya menggunakan Zoom ataupun langsung kita seminar dengan kita memasukkan audionya ke dalam aplikasi ini, maka itu akan bisa langsung menjadi teks. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk mengetik ulang atau mendengarkan, mengetik ya. Kemudian yang ketiga, ubah hasil transkripsi ya. Jadi hasil transkrip itu bisa kita rubah ya. Misalnya ada hal-hal yang kata-kata yang tidak perlu, nah itu bisa kita edit. Yang keempat, ekspor hasil transkripsi ya. Jadi hasilnya itu bisa diekspor. Itu bisa diekspor ke dalam TXT atau PDF ataupun format doc. Di format doc itu kita bisa edit sepuasnya ya. Nah, jika kita ingin menggunakan website ini, tentunya kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Jadi ini menu-menunya yang ada ini untuk mengganti modenya. Kemudian kita bisa daftar di sini ya. Klik masuk ini ya. Nah, ini kalau kita sudah punya akun kita bisa langsung masuk, tapi kalau belum punya kita bisa register ya. Nah, kalau register itu seperti ini ya. Ini adalah format untuk register, ada email, first name, last name, kemudian password,
Password ini minimal 8 karakter, kemudian organisasi, kemudian nomor HP. Jadi nomor HP ini tenang saja ya, ini bisa pakai nomor HP om, tante, nomor HP anak, nomor HP nenek, nomor HP teman, nomor HP pacar, dan lain-lain. Yang penting ada nomor HP di sini. Kemudian klik I have read, agree, kemudian contreng di sini, kemudian pilih register. Nah, karena saya sudah register ya, saya langsung saja ya bisa masuk ya. Sudah berhasil masuk. Nah, ini adalah tampilan awal Salins. Dan ini kalian tenang saja ya, jika menggunakan HP ini sama saja menunya seperti ini. Nah, kalau HP dia tampilannya seperti ini ya, jadi sama saja. Jadi dengan HP pun bisa ya. Kalau di laptop seperti ini, kalau di HP seperti ini. Nah, sekarang kita coba bagaimana sih cara merubah menjadi teks. Kita pilih di sini record conversation. Ini klik proses. Nah, ini jalan ya. Ini saya contohkan ya. Ini adalah contoh untuk merubah suara menjadi teks. Jadi ini langsung mengetik otomatis. Kita pause dulu ya. Nah, ini di pause. Nah, ini langsung di sini langsung muncul ya. Dan ini sesuai ya apa yang saya ucapkan ya. Jadi ini cukup akurat juga karena suara kita langsung masuk di sini. Kalau kita lanjut, kita klik resume ini ya. Ya, ini adalah lanjutan dari proses pengetikan di website salins.prosa.ai. Di website salins.prosa.ai. Ya, ini ya, jadi yang betul teksnya. Saya pause dulu. Nah, ini hasil pengetikan ya. Ini ada jeda-jedahnya ini karena kita berhenti ya. Jadi kita berhenti, kemudian dia terjeda. Kalau di nanti akan terpisahkan. Kalau sudah selesai kita stop, klik stop di sini. Kemudian pilih yes, memastikan bahwa kita benar-benar stop. Nah, dari hasil ini bisa kita ekspor ya, audionya bisa kita download juga. Nah, ini jalan ya. Ini saya contohkan ya, ini adalah contoh untuk merubah suara menjadi teks. Jadi ini langsung mengetik otomatis. Ya, ini adalah lanjutan dari proses pengetikan di website salins.prosa.ai. Di website salins.prosa.ai. Ya, ini ya, jadi yang betul teksnya. Nah, ini kemudian kita ekspor, kita klik ekspor. Kalau di HP seperti ini. Jadi kalau di HP kalau mau ekspor, klik tanda panah ke bawah ini. Nah, itu ekspor teks atau ekspor audio ya. Mode di laptop, klik ekspor ini. Nah, jadi ada ekspor teks atau ekspor audio. Kita coba ekspor teks. Proses ekspornya apakah kita mau jadikan satu atau mau dipisah-pisah seperti ini ya. Saya mau jadikan satu paragraf saja ya supaya tidak terpisah-pisah. Nah, formatnya kita pilih, saya pilih doc. Doc ini format Microsoft Word ya. Kemudian saya pilih ekspor. Nah, ini saya simpan di my dokumen, namanya 2023-310 PM. Ini langsung saya klik save. Nah, saya coba buka hasil downloadnya. Ya, ini ya hasil downloadnya. Nah, sekarang yang berikutnya kita bisa mengimport audio ya. Jadi audio kita impor di sini. Saya coba audio yang tadi mau saya impor lagi ke dalam teks ya. Saya coba. Kita klik browse. Tadi saya simpan di my dokumen, di dokumen conversation ini ya, namanya ini ya. Ini kemudian klik open. Kemudian klik upload file. Nah, upload selesai ya. Nah, ini file sudah di-upload. Ini di sini sudah ini audionya tadi ya. Bisa kita dengarkan. Setelah kita dengarkan, kita langsung transcript now. Klik di sini. Nah, ini proses transkrip ya. Ya, ini lebih sedikit-sedikit lagi ya, panjang. Nah, coba kita ekspor ya, ekspor teks. Saya mau jadikan satu saja ya supaya nggak terlalu panjang ke bawah. Kemudian formatnya tetap doc, kemudian saya ekspor. Nah, ini ya, memang ada sedikit yang kurang pas. Seperti ini website Salim ya, sebenarnya salins.prosa.ai. Nah, kemudian yang dari berikutnya ini kita bisa langsung masukkan dari website ya. Saya coba cari di
website dulu ya. Jadi klik kanan, kita copy video URL ya, kemudian kita paste. Coba kita paste, kemudian cek URL. Nah ini videonya, kemudian 15 detik ya, kita coba submit. Nah merubah teks ke suara ya, ini bisa kita coba dengarkan dulu. Ke suara ya, klik tulisannya baru pilih teks ke suara. Nah di sini banyak sekali ya fitur jenis suaranya yang bisa kita pakai, tapi kebanyakan ini bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah untuk bahasa Indonesia ini, kalau sudah kita klik transcript now, ini langsung dari video shop tadi ya, transcript now. Nah ini proses merubah teks ke suara. Ya, klik tulisannya baru pilih teks ke suara. Nah di sini banyak sekali ya fitur jenis suaranya yang bisa kita pakai, tapi kebanyakan ini bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah untuk bahasa Indonesia ini ya pas ya, ini akurat sekali ya. Kalau suaranya jernih, dia memang akurat, pengucapannya pas. Ini sangat cocok sekali buat konten kreator yang ingin mereupload sebuah video. Salins adalah aplikasi pengubah suara menjadi teks yang dapat membantu kalian semua untuk melakukan pencatatan otomatis, baik secara rekaman maupun secara real time, sehingga sangat menghemat waktu. Salins juga dikembangkan dengan teknologi speech to text khusus untuk bahasa Indonesia, sehingga Salin dapat menghasilkan pencatatan notulensi secara otomatis untuk berbagai kebutuhan seperti transkripsi rapat, wawancara, webinar, kelas online, dan lain-lain. Kenapa sih harus memilih Salins? Yang pertama, Salins mudah diakses dan mudah digunakan baik di HP ataupun di laptop. Yang kedua, produktivitas kita bisa lebih meningkat dan lebih maksimal. Yang ketiga, efisiensi waktu kita juga akan meningkat dengan melakukan pencatatan otomatis. Dan asiknya lagi, ada fitur gratis dan fitur berbayar. Fitur gratisnya ini bisa kita gunakan sama dengan fitur berbayar. Fitur apa saja sih yang ada di Salins ini? Jadi yang pertama, free trial, starter, pro, premium, dan bisnis. Fitur-fiturnya adalah kuota 2 jam, kemudian masa aktif 30 hari. Kemudian di sini kita bisa transkripsi unggahan file. Kemudian kita bisa transkripsi alamat website ya, transkripsi URL. Kemudian transkripsi real time maksimal 2 jam ya. Ini real time ini misalnya kita di acara seminar, di Zoom atau live di YouTube, itu bisa langsung kita rekam secara otomatis ya. Hasil transkripsi itu formatnya TXT, kemudian formatnya doc, dan format PDF. Ini memudahkan kita ya untuk melakukan editing hasil transkripsi tersebut. Kemudian bisa unduh subtitle ya, cuma untuk saat ini fitur ini belum tersedia, tapi kedepannya akan tersedia. Kemudian opsi pengunduhan transkripsi. Jadi transkripsi itu kita bisa unduh audionya dan kita bisa unduh teksnya, hasil transkripsinya. Kemudian bisa juga kita bagikan ya. Tapi fitur ini saat ini belum tersedia. Nah, jadi bedanya hanya kuota dan masa aktifnya dari free, starter, pro, premium, dan bisnis. Kalau untuk fitur-fitur yang lain semua sama. Buat kamu yang penasaran, langsung aja dicoba. Ini kuota 2 jam gratis selama 30 hari. Link saya lampirkan di deskripsi, silahkan diklik ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silahkan tulis di komentar. Dan salam buat YouTuber pemula. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.